Boleh, silakan Mbak. Langsung ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Apa saja sih Pak kurikulum yang digunakan dalam sekolah ini? Oke, kurikulum yang digunakan di sekolah SD Negeri 1 adalah kurikulum K13. Seperti itu. Kurikulum K13 ini sejak kapan Pak digunakan Oke, di sekolah ini? kita terapkan sejak tahun 2014-an. Masih berlangsung sampai Masih berlangsung sampai sekarang. Memang kalau misalkan sekarang kan sudah ada kurikulum Merdeka Belajar, tapi kita belum implementasinya. Kita masih tahap pada proses kurikulum mandiri belajar. Ya. berarti masih Belum, nanti insya Allah mungkin tahun depan berarti sampai tahun ini masih menggunakan kurikulum. masih menggunakan K13. Ada nggak sih Pak hambatan dalam pelaksanaan ANBK berkaitan dengan kurikulum yang diterapkan dalam sekolah? Untuk hambatannya tidak ada. Mungkin hal-hal teknis saja yang menjadi hambatan gitu pada saat pelaksanaan. Di antaranya adalah jaringan, kemudian trouble di komputernya yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, itu saja mungkin hal-hal teknis. Kalau misalkan untuk kurikulum kaitannya dengan hambatan tidak ada. Tidak ada hambatan, hal-hal teknis saja. Selanjutnya bagaimana sih Pak pembagian beban mengajar yang diberikan kepada siswa berkaitan dengan persiapan ANBK? Adakah pelajaran hambatan atau lain sebagainya? Tolong dijelaskan. Oke, pembagian jam belajar ya. Oke, pembagian jam belajar kita sudah atur pada kurikulum. Ini disesuaikan kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kaitannya dengan persiapan untuk ANBK, kita maksimalkan yang namanya standar proses. Ya, standar proses itu adalah proses KBM. Jadi di kelas-kelas ya, kami beserta Dewan Guru berusaha untuk membuat setiap proses belajar itu menjadi berkualitas, sehingga output yang akan dihasilkan dari proses KBM yang berkualitas akan berimbas pada ANBK tersebut. Menurut Bapak sendiri apa sih pengertian dari ANBK? ANBK, ya, ANBK itu adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer sebagai pengganti ujian nasional. Ya. Ini menjadi pedoman pemerintah bagaimana mengukur ya, pendidikan, progres pendidikan nasional secara nasional. Dan memang kalau misalkan untuk ANBK sendiri mempunyai perbedaan. Kita yang tadinya mungkin materinya adalah IPA, bahasa Indonesia, dan juga mungkin matematika, sekarang lebih global. Kita mengenal yang namanya numerasi, kemudian ada literasi dan juga sosial lingkungan. Ya. Kemudian sasaran juga kan berbeda ya. Untuk tahun-tahun sebelumnya di ujian nasional kita yang menjadi sasaran adalah kelas 6. Kalau misalkan untuk ANBK kelas 5-nya yang menjadi sasaran. Kemudian tidak semua siswa mengikuti ANBK, jadi hanya sampling saja gitu. Ya. Hanya 30 siswa saja yang menjadi peserta ANBK. Kalau misalkan yang dulu mungkin ujian nasional semua peserta wajib ikut. Iya, iya. Sejauh ini seperti itu. Apakah ada Pak kriteria khusus dalam penentuan pesertaan? Kriteria penentuan khusus kalau misalkan dari sistemnya yang diambil sebagai peserta itu kelas 5. Nah kemudian yang merekrut atau mungkin yang mengambilnya itu yang dilakukan secara random ya, itu diambil oleh sistem. Jadi sistem dapodik yang mengambil sampling tersebut. Jadi sekolah tidak mempunyai otorisasi kayak gitu untuk menentukan siapa saja gitu yang bisa menjadi peserta untuk ANBK. Jadi langsung dari sana ya, gitu sudah ada, kita hanya terima data, kemudian kita siapkan siswanya yang akan menjadi peserta ANBK. Kemudian bagaimana menyiapkan pada hari kelaknya gitu. Selanjutnya, apakah ada kriteria kelulusan minimal dalam penyelenggaraan ANBK? Nah kalau misalkan untuk KKN ya, kriteria kelulusan minimal sepertinya karena ini adalah menjadi sebuah survei mungkin ya ANBK itu, jadi tidak ada lulus dan tidak lulus.
Ya, ini hanya menjadi barometer aja gitu ya, menjadi tolak ukur aja sejauh mana sekolah gitu ya memiliki pembelajaran yang baik dilihat dari hasil asesmennya itu. Iya, hasil dari ANDEK ini akan menjadi tolak ukur gitu kan ya, pendidikan yang ada pada satuan pendidikan. Selanjutnya Pak, bagaimana sih Pak persiapan yang Bapak atau Ibu lakukan untuk menyiapkan kegiatan ANDEK? Nah, untuk menyiapkan kegiatan ANDEK, pertama-tama biasanya kami ya Dewan Guru itu dibuatkan tim. Jadi yang menjadi anggotanya siapa, siapa. Nah, mungkin biasanya kami percayakan kepada operator sekolah yang lebih mengetahui banyak tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan ANDEK, ya, mulai dari perencanaannya, persiapannya dan lain sebagainya, dan juga mungkin dibantu oleh dewan guru yang lain, khususnya guru kelas 5 gitu, dari kelas 5. Nah, kita siapkan di situ ada persiapannya terkait dengan sarana prasarananya, ruangannya dan lain sebagainya. Selanjutnya apa sih Pak kegunaan yang diterima oleh sekolah dari hasil pelaksanaan ANDEK tersebut? Nah, karena ini menjadi bahan untuk lapor pendidikan ya, buku rapor pendidikan, ini akan menjadi tolak ukur kita untuk ke depan apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan yang kita miliki itu kan, yang kemudian di masa yang akan datang kita pastikan hal tersebut bisa diminimalisir gitu ya, kita tingkatkan misalkan yang kurang seperti itu ya. Selanjutnya, kapan itu program kerja ANDEK dilaksanakan maksudnya? Kayak di saat apa itu? Semester berapa atau pas apa? Oh iya, kalau misalkan untuk ANDK kita mengikuti jadwal nasional. Di situ ada roadmap atau mungkin timeline yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi. Ya, biasanya mungkin diselenggarakan di semester 1 ya, di semester 1 tahun ajaran. Nah, kita tinggal mengikuti aja. Contohnya untuk tahap simulasi pertama kita ngikutin misalnya tahap 1, 2 atau mungkin gelombang 1, 2 kita ikutin seperti itu. Jadi sekolah bisa leluasa untuk mengikuti gelombang-gelombang yang kita inginkan gitu, disesuaikan dengan kemampuan kita, disesuaikan dengan kemampuan sarana dan prasarana yang kita miliki. Contohnya kalau misalkan kita punya laptop 5, nah kita harus bagi peserta itu menjadi beberapa gelombang. Kalau misalkan kita punya laptop lebih dari 5, 10, kita bisa hanya ambil satu gelombang saja atau mungkin satu tahap aja. Ada simulasi disesuaikan dengan jadwal yang dirilis oleh Kementerian. Selanjutnya Pak, apa saja mata pelajaran yang terdapat pada kegiatan ANDEK? Oke, biasanya kalau misalkan ini ya kita lihat di situ ada numerasi. Nah, numerasi mungkin kaitannya dengan hitung-hitungan gitu kan ya. Kemudian kalau misalnya hitung-hitungan berarti matematika ya. Nah, untuk literasinya itu biasanya ada reading ya, ada paragraf itu untuk bahasa Indonesia seperti itu ya. Kemudian ada survei lingkungan belajar. Jadi bagaimana mungkin si siswa ini melihat lingkungan belajar yang ada di sekitar dia, disesuaikan dengan instrumen-instrumen atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada siswa tersebut. Jadi kaitannya dengan lingkungan belajar kondisi sekarang ini. Selanjutnya, gimana sih Pak program kerja ANDEK dilaksanakan secara itu di tempat itu di sekolah ini atau di depan tempat lain? Oh, alhamdulillah karena kita mempunyai sarana prasarana yang cukup gitu ya, yang cukup. Jadi kita bisa menyelenggarakan kegiatan ANDEK itu secara mandiri. Ya, jadi kebetulan kita punya beberapa laptop yang bisa digunakan untuk kegiatan tersebut. Jadi
saja siswa yang terlibat sebagai peserta dalam AMK? Siswa kelas 5. Jadi tadi sebelumnya kan kita sudah bahas ya, yang diambil dari kelas 5 itu random, hitungannya diambil hanya sampling saja, jadi 30 siswa. Selanjutnya, apakah guru yang mengajar sudah sesuai antara pendidikan terakhir dengan beban pelajaran yang diajarkan? Ya, untuk kesesuaian, karena kita menggunakan kurikulum dan juga saya lihat alhamdulillah Dewan Guru di sini sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, kaitannya dengan pengajaran pembelajaran pendidikan di edukasi itu sesuai dengan kurikulum yang telah kita tetapkan, sudah berjalan, dan mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh guru dan Dewan Guru ya, Dewan bias dari blok 1 itu sesuai dengan atau mungkin berbanding lurus dengan soal-soal yang ada di Amerika tersebut gitu ya, karena mungkin nggak jauh gitu ya yang diajarkan, mudah-mudahan seperti itu. Selanjutnya Pak, berapa jumlah guru yang sudah disertifikasi di sekolah? Oke, karena kita mempunyai dua kategori guru ya, ada yang ASN, ada yang non ASN. Kemudian yang ASN kita ada dua, ada yang PNS dan ada yang P3K. Kemudian yang sertifikasi itu ada 6 ya, kalau misalkan yang sebagiannya belum tersertifikasi. Selanjutnya Pak, siapa saja pegawai yang biasa ditugaskan dalam kegiatan AN di Indonesia? Semuanya dilibatkan, tapi karena kita bentuk tim, kita pilih sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bukan berarti guru yang lain tidak dilibatkan, tapi kita melibatkan fungsinya. Tetap mereka juga menggunakan fungsinya masing-masing. Jadi dalam hal itu semua guru punya tanggung jawab. Semuanya punya tanggung jawab dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya stok OPM, apa pengecekan dalam perlengkapan AMK? Pengecekan perlengkapan ada ya, jadi sebelum pelaksanaan kegiatan AMK kita selalu persiapkan yang namanya sarana dan prasarana. Yang pertama dari hal-hal yang paling inti adalah komputer atau laptop yang akan kita gunakan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua jaringan internet ya, apakah stabil atau tidak, dan yang lain seperti administrasi ya, daftar hadir, kartu peserta, kemudian administrasi lainnya itu selalu kita cek. Berapa lama sih Pak proses persiapan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan? Ya kalau misalkan perlengkapannya yang kita butuhkan pada saat AMK itu semuanya sudah ada, tidak memakan waktu lama, paling ya beberapa hari. Contohnya kalau misalkan laptopnya sudah terkumpul semua, kan enak itu besar juga. Kita pastikan sudah siap untuk melaksanakan kegiatan AMK. Selanjutnya apa saja sumber pembiayaan kegiatan AMK, ataukah ada dari dana BOS, BOSDA, atau swadaya, atau iuran, atau sendiri? Karena sekolah kita itu khususnya di SD Negeri Gumung 1 hanya ada 2 sumber yang kita terima ya, khususnya dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam RAKS yang tahun 2022 ini untuk kegiatan AMK kita menggunakan sumber dana BOS pusat ya, pemerintah pusat. Selanjutnya Pak, adakah panitia yang ditugaskan untuk mengelola pembiayaan kegiatan AMK? Oke, untuk pengelolaan tersebut, nah, kan itu tadi sebelumnya kita buat tim ya dalam kegiatan AMK itu ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa, dan tim-tim lainnya atau tim. Untuk pengelolaan keuangan ada tim keuangannya berkoordinasi dengan bendahara sekolah. Bendahara sekolah
menyerahkan dananya ke bendahara kegiatan. Nanti mereka yang mengelola seperti itu. Mungkin itu pengelolaan keuangan KPPK. Mungkin itu jadi pertanyaan terakhir Pak dari wawancara saya. Sebelumnya terima kasih Pak sudah menjawab terkait dengan wawancara saya. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih, senang sekali bisa diwawancara teman-teman mahasiswa UIN SMK Banten ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini menjadi sebuah manfaat untuk semua, khususnya untuk teman-teman mahasiswa. Ya, terima kasih. Iya Pak. Ya. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa UIN ingin mewawancara Ibu mengenai isu tentang pelaksanaan AMBK yang kami terima infonya sebagai pengganti dari pelaksanaan program ujian nasional. Langsung saja, di sini saya ingin bertanya, menurut Ibu apa yang dimaksud dengan Baik, AMBK itu adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Program evaluasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendidikan dengan memotret input, proses, dan input pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Lalu, menurut Ibu apakah ada perbedaan dari ujian nasional yang sebelumnya dengan program AMBK sekarang? Bedanya AMBK dan ujian nasional adalah dari segi materi, sasaran, dan teknis pelaksanaan yang berbeda. Contohnya dari segi materi yang disajikan pada UN itu dispesifikasikan ke beberapa mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, ya, matematika, IPA. Sedangkan AMBK disederhanakan ke pelajaran seperti numerasi, literasi, dan survei lingkungan. Kalau untuk sasarannya, ujian nasional sasarannya itu kelas 6, tapi untuk AMBK itu sasarannya dari anak kelas 5 gitu. Terus untuk teknis pelaksanaannya, ujian nasional dilaksanakan secara luring ya, luar jaringan. Kalau AMBK itu dilaksanakan secara daring dalam jaringan, seperti itu. Lalu apakah ada kriteria khusus Bu dalam penentuan peserta AMBK sendiri? Dalam aturannya kriteria peserta diambil dari sampling kelas 5 dengan jumlah 30 peserta secara random, itu dipilih dari Damori. Lalu apakah ada hambatan ketika pelaksanaan AMBK Bu? Alhamdulillah sejauh ini tidak ada hambatan, semua berjalan dengan lancar dan baik. Lalu apa saja program pembelajaran yang dilakukan untuk mempersiapkan kegiatan AMBK? Tidak ada program khusus, akan tetapi sebelum pelaksanaan AMBK dimulai, kita adakan sekolah melakukan simulasi AMBK selama 2 kali. Lalu siapa saja yang terlibat dalam program pembelajaran dilakukan untuk mempersiapkan kegiatan AMBK? Apakah hanya guru kelas atau ada keterlibatan guru lain juga? Sekolah tentu saja sekolah membuat tim ya untuk pelaksanaan AMBK itu terdiri dari guru-guru yang dipilih berdasarkan fungsinya masing-masing. Lalu berapa lama Bu proses program pembelajaran yang dilakukan untuk mempersiapkan kegiatan AMBK? Sambil menunggu pelaksanaan AMBK, kita melakukan mempersiapkan diri, utamanya pada simulasi AMBK. Jadi sambil menunggu itu kita melakukan simulasi AMBK. Ada simulasi. Iya. Lalu apakah perlu diadakan program pembelajaran tambahan untuk mempersiapkan kegiatan AMBK? Dimungkinkan ya, perlu ya, karena untuk menambah kesiapan AMBK di masa mendatang. Lalu jika diperlukan program tambahan apa saja yang dilakukan untuk
dapat dilakukan di luar jam sekolah ya, mungkin dengan anak-anak itu intinya berlatih mengoperasikan laptop atau komputer agar mereka terbiasa. Ibu, selanjutnya persiapan yang Bapak atau Ibu lakukan untuk menyiapkan kegiatan AMBK itu apa saja? Kami tentu saja sekolah itu mempersiapkan dari segi akomodasi kayak ruangan satu, terus mungkin dari laptopnya ya kan, sarana-prasarana untuk kegiatan AMBK agar dapat berjalan lancar. Lalu setelah itu persiapan apa yang dilakukan siswa untuk mengikuti kegiatan AMBK? Siswa persiapannya ya untuk mengikuti AMBK itu kita latih anak-anak itu ya sebelum pelaksanaan itu kita adakan simulasi biar nanti pada kegiatannya berlangsung anak-anak tidak kaget. Bagaimana bentuk instrumen penilaian yang terdapat pada AMBK? Bentuk instrumen penilaiannya itu seperti ada instrumen numerasi, literasi, dan survei lingkungan untuk penilaiannya. Ya. Lalu bagaimana proses kegiatan AMBK itu berlangsung? Proses kegiatan AMBK kemarin berlangsung secara tertib, lancar, tidak ada kendala apapun. AMBK itu terdapat pelajaran apa saja? Satu pelajaran apa saja? Dalam kegiatan AMBK itu ada pelajarannya seperti kayak numerasi ya, numerasi itu kan berhitung, literasi itu membaca, dan survei lingkungan. Pelajarannya seperti itu, cerita-cerita itu berhitung ya. Siapa saja siswa yang terlibat sebagai peserta dalam AMBK? Anak terdiri dari anak-anak kelas 5 yang dipilih tadi secara dapodik. Lalu berapa banyak siswa yang mengikuti kegiatan tersebut? Siswa yang mengikuti kegiatan AMBK tersebut terdiri dari 30 siswa. Pertanyaan terakhir ya Bu, apa sarana dan prasarana di sekolah ini sudah memenuhi syarat dalam pengadaan kegiatan AMBK? Alhamdulillah untuk dalam segi sarana dan prasarana dalam kegiatan AMBK kemarin di sekolah ini sudah terpenuhi dengan baik, semua sarana tersedia di sekolah. Mungkin segitu pertanyaan dari kami. Ya. Saya minta maaf dan terima kasih ya. Sampai-sampai. Baik, sama-sama. And my thoughts floating up to the ceiling. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead